Hai guys, welcome back to my channel. Jadi tadi pagi aku dapat DM dari followers aku dan katanya dia merupakan korban dari afiliator yang bernama Bayu Surbakti. Untuk afiliator ini aku nggak pernah dengar sama sekali namanya, dan setelah aku telusuri ternyata dia merupakan afiliator dari Medan dan juga merupakan murid dari Bang Fakar. By the way, sebelumnya untuk yang ngechat ke aku ini, dia minta tolong agar namanya dirahasiakan dan Instagramnya juga. Dia mau nge-up nama si afiliator ini karena dia mengatakan bahwa dia sudah sangat dirugikan. Tapi di sisi lain dia mau lapor, cuma nggak enakan sama mereka. Jadi dia minta tolong ke aku buat up di YouTube. Oke, jadi di sini aku mau bacain chatnya. Nah, di sini dia bilang, "Halo Kak Monica, aku juga korban loss binomo dari Medan. Kalau ada waktu, tolong balas DM aku ya Kak. Kak Monica, aku mau minta tolong. Aku nggak tahu gimana caranya sekarang, tapi rasa kesal, amarah, merasa ditipu itu pasti ada. Kan namanya juga manusia kan. Jadi Kak, sebenarnya aku mau laporin, cuma takut nggak enakan. Udah minta tolong sama aku untuk jangan up. Nah, kalau aku up, bakalan besar ini orang. Tapi aku juga sakit hati loh. Gimana solusinya ya Kak? Di sini dia ngirimin bukti chat sama afiliatornya ini. Bukti chatnya ini isinya bahwa dimana dari afiliator ini minta tolong agar jangan di up nama mereka. Karena dia tahu kalau aku up bakalan banyak yang akan ngikutin aku. Cuma aku sakit hati loh Kak, terasa ditipu. Si afiliator ini buka kelas trading, 2 bulan kemudian bisa beli mobil BMW. Gila nggak? Astaga. Nama afiliatornya siapa? Dia anggotanya Fakar Trading Kak, Bayu Surbakti. Aduh Kak, dia juga banyak korban, banyak banget. Aku tahu jelas. Korbannya nggak pada lapor. Dia bisa masuk penjara kalau ada yang lapor. Karena gini ya, sebanyak apapun korbannya, nggak ada satu orang yang berani lapor ke pihak kepolisian, ya percuma gitu, dari pihak polisi itu nggak bakalan proses. Dia bilang dia buka kelas di Binomo dan nggak lama kemudian si korbannya ini ikut kelasnya dia. Aduh, bener-bener nggak punya hati. Padahal yang dia rangkul orang sekitar, nggak kasihan apa? Mana kelasnya bayar juga, terus dapat dari hasil loss, pantesan aja cepet kaya. Nah, aku posting chat sama korbannya ini di Instastory, tapi dia ngechat, dia bilang, "Kak, izin jangan post ya percakapan kami." Nah, kalau misalnya si afiliatornya ini ngeliat, pasti langsung ditahu kalau korbannya ini siapa gitu yang cerita. Terus di sini panjang banget ceritanya, dimana dia ceritain kehidupannya dia dulu sama si afiliatornya ini. Mereka tuh bukan cuma sekedar merugikan dia, tapi udah memanfaatkan si korbannya ini. Dia juga cerita katanya di Medan tuh gila-gilaan buka kelasnya karena saingan banyak. Anyway, aku juga dapat info dari followers aku pas aku posting yang tadi kan. Terus dia bilang gini, katanya si afiliator Bayu itu lagi berlindung di sebuah partai yang nggak bisa aku sebutin. Dia bilang iya, dia lagi berlindung di partai itu. Taulah kakak, kalau Fakar kena, dia bakalan kena juga. Iya sih, karena kan pasti kalau misalnya si Bang Fakar ini ditangkap, anak buahnya bakalan ikut keseret, bakalan ditanyain sama pihak kepolisian, siapa saja yang udah kamu jadikan sebagai afiliator. Ini aku tanya, korban yang lain kok pada diem, gak coba dihubungin? Di sini dia bilang, makanya nanti dari ketika kakak up aja di YouTube, nanti kan mereka akan komen sendiri ke kakak. Nanti aku buka grupnya kakak untuk jumpa korban lain. Jadi di sini juga dia kasih tahu kalau barang-barangnya udah dijual sama digadaikan karena kerugian yang sudah dia alami main binomo ini. Jadi aku memang udah minus, udah mau gila. Hanya anak-anak yang bisa buat aku kuat, kalau enggak aku meninggal bunuh diri. Kebayang nggak efek dari binary itu tuh sekejam ini guys. Terus habis itu kita masih nggak enakan buat ngelapor.
Sedangkan si afiliator ini nggak pernah mikirin perasaan kalian. Ini aku bilang siap aku bantu up ya. Terus di sini dia kirim lagi bukti screenshot WA sama si afiliatornya ini. Di sini dia bilang, jujur aku bukan tipe manusia yang iri dengan prestasi orang, tapi rasa sakit hati ditipu sama orang terdekat sendiri. Iyalah, manusiawi sih itu. Aku juga kalau orang deket terus nipu aku, pasti kan kesel ya, apalagi dia tuh udah rugi sampai puluhan juta. Terus di sini juga dia bilang dia masih sakit hati sama perbuatan yang sudah dilakukan oleh si afiliatornya ini. Cerita gimana perjuangannya dia buat ngumpulin uangnya, tapi ternyata semuanya habis percuma gara-gara ditipu sama afiliator. Dia bilang juga posisinya dia ini terpuruk, tapi si afiliator Bayu dan keluarganya ini malah kayak menikmati hasil dari keterpurukan para korban. Terus aku kasih tahu kan, kamu itu bukan iri, tapi memperjuangkan kebenaran. Ada orang salah, kita bantuin terus. Kalau kita ngebantuin, ya kita sama aja ngedukung dia buat bikin salah terus. Dia bilang juga, 2 bulan buka kelas trading, beli BMW, kehidupan mereka glamor. Sedangkan dia di sini harus kerja keras buat nutupin hutang-hutangnya dia. Hampir gila aku kak, hampir bunuh diri. Terus dia bilang mungkin member-member yang lain orangnya sama kayak dia, yang dimana mereka tuh nggak enakan buat ngelapor. Tahu juga kalau membernya dia udah ada 500-an. Dan katanya si afiliator ini juga dapat banyak member karena dibantuin sama istrinya sendiri. Buat teman-teman yang mungkin di sini juga menjadi korban dari afiliator Bayu ini, aku minta tolong ke kalian untuk jangan pernah takut speak up akan apa yang sudah kalian alami. Kalian sibuk kerja, sibuk cari duit, atau mungkin bahkan yang lain udah stres, sedangkan mereka tuh menikmati uang kalian dengan happy-happy.